Diceritakan bahwa ketika Abdurrahman bin Auf sampai di kota Madinah, maka orang-orang muhajirin singgah di tempat kediaman orang-orang Ansor, dan Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ketika Abdurrahman bin Auf tinggal di rumahnya Sa'ad bin Rabi', maka Sa'ad mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, aku akan bagi hartaku kepada engkau, dan aku akan bagi juga istri aku kepada engkau. Kekayaan Sa'ad itu dibagi kepada Abdurrahman bin Auf separuh. Istri Sa'ad itu 2. Maka kata Sa'ad, engkau pilih yang mana? Aku bagi dekat engkau 1. Setelah kamu senang kepada istri aku yang nomor pertama atau nomor yang kedua? Kalau yang pertama aku cerai yang pertama. Kalau yang kedua aku cerai yang kedua. Nah, lepas itu engkau nikah. Selesai masa iddahnya. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan aja aku jalan ke pasar. Kalau awak apa yang terjadi? Ganap harta kawan tuh. Jadi juga padanya. Ini hebatnya orang-orang dulu. Dan ditawarkan separuh hartanya, ambil. Istri aku 2, 1 dikau ambil. Mana yang dikau suka? Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan aja aku jalan ke pasar. Fakharaja ila suq. Maka dia pun pergi ke pasar. Dia berdagang, dia berbisnis, sampai dia punya keuntungan. Sudah punya keuntungan, dia menikah. Dengan orang Ansor juga dia menikah. Setelah menikah, biasalah memakai minyak wangi, minyak harum-harum biasa. Ketemu sama Nabi, maka Nabi tanya, nih, lain kamu Abdurrahman bin Auf? Nampak ada macam kuning-kuning kan tangan di kau nih, ke baju di kau? Ya Rasulullah, aku baru baju nikah. Kata Nabi apa? Aulim walau bisyatin. Buatlah walimah, walaupun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Ini perintah Nabi nih. Sudah menikah, Nabi memerintahkan untuk membuat walimatul urus, walaupun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya. Kalau bagi Abdurrahman bin Auf cuma menyembelih seekor kambing, tak ada apa-apanya. Tapi begitulah nasihat Nabi, walaupun hanya menyembelih 1 ekor kambing, buatlah walimatul urus. Orang kaya dia, orang yang sangat pelit sekalipun, buatlah. Kalau umpamanya pelit kan. Cuma di zaman Nabi, pembuatan walimatul urus, walimatul arsh, walimah setelah pernikahan itu tidak menerima amplop. Yang sedikit saya khawatirkan di tempat awak ini berubah, dia buat juga walimatul urus. Tapi kalau tak dapat amplop, alamak bankrupt. Maknanya riwayat ini mengajarkan kepada saya, kepada kita, buatlah walimatul urus itu sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Macam mana kalau sampai berutang? Kalau mampu membayarnya oke. Tapi kalau memberatkan, tinggalkan hanya seperti itu. Buat sesuai dengan kemampuan. Perintah Nabi itu untuk membuatnya sesuai dengan kemampuan, bukan membuatnya dengan keterpaksaan. Kalau sudah hilang keikhlasan menjalankan apa yang menjadi perintah Nabi, tidak ada lagi nilainya dalam agama ini. Terpaksa aku buat, anak aku minta, nah kata dia macam itu. Dah,
Terpaksa buat kata dia. Sebab anak aku yang pertama dulu udah macam itu, anak aku yang kedua tak mungkin nak aku lainkan. Kan katanya pilih kasih, terpaksa, tak dapat apa-apa, rugi. Kalau dapat untung dunia tak apalah. Modal 10 juta dapat 11 juta lumayan lah kan. Jarang yang biasanya, jarang betul. Orang yang buat seperti itu terus dapat keuntungan itu jarang. Paling tidak dia dapat letih. Tak terbayar letih dengan untung itu loh. Nah, itulah bahasa. Jadi bukan hanya sekedar kita menginginkan keduniawian, tapi yang terpenting adalah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keikhlasan. Maka kita akan dapat nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya an Anasin qala ma aulaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala syai'in min nisa'i ma aulama ala Zainab aulama bisyati. Nabi tidak pernah mengadakan walimah terhadap satu orang istri pun melebihi seperti mana Nabi mengadakan walimah di saat menikah dengan Zainab. Maksudnya pernikahan yang walimahnya itu terbesar yang dibuat oleh Nabi setelah menikah dengan istri-istrinya itu adalah walimah bersama dengan Zainab. Kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi ketika itu menyembelih 1 ekor kambing. Jadi menyembelih 1 ekor kambing itu sudah walimah yang terbesar yang dilakukan oleh Nabi. Kalau awak seekor sapi kadang-kadang itu pun tak cukup hanya 2. Ya Allah. Jadi ini perlu kita pikirkan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai menyusahkan. Di dalam riwayat yang lain diterangkan Anasin anna Rasulullah antaqa Sofiyah wa tazawwajaha wa ja'ala itqaha shadaqaha wa aulama 'alaiha bihaisin. Kata Anas, Nabi itu membebaskan Sofia. Setelah Sofia dibebaskan, maka Nabi menikahinya dengan mahar, dengan mas kawin pembebasan itu. Jadi Sofia itu dinikahi oleh Nabi, mas kawinnya pembebasan. Karena Sofia itu budak, tawanan perang. Maka dibebaskan oleh Nabi, setelah dibebaskan dinikahi oleh Nabi SAW dengan mas kawin pembebasan. Setelah itu Nabi mengadakan walimah dengan hais. Hais itu sejenis makanan yang bahan bakunya itu terbuat dari kurma, tepung, dan minyak samin. Kurma, tepung, dan minyak samin. Kalau kita umpamakan di tempat kita nih, kurma agak payah, pisang lah nggak pisang, tepung, goreng. Apa jadinya? Bodoh. Seperti itulah lebih kurangnya. Sederhana kan? Itu yang dilakukan oleh Nabi ketika menikah dengan Sofia. Namun walimah tetap dibuat. Jangan gara-gara aku tak ada apa-apa nih, nak berhutang dengan siapa? Terus walimah tak buat setelah nikah. Tidak betul juga. Walaupun hanya menggoreng tepung. Di dalam riwayat yang lain lagi diceritakan sami'tu Anasan yaqulu bana Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin fa arsalani fada'autu rijalan ila ta'am. Nabi menikah dengan satu orang wanita, tidak disebutkan riwayat ini. Wanitanya itu siapa? Lalu Nabi mengutus Anas untuk mengundang beberapa orang untuk makan-makan. Jadi tujuan walimah, tujuan mengundang walimah itu untuk makan-makan. Dan dari hadis ini syariatnya itu walimah hendaklah yang diundang. Yang diundang. Jadi diutus seseorang pengundang, datang ke tempat ini, tempat ini, tempat ini, tempat ini, diundang.
Nabi mengundang untuk makan. Acara apa? Walimah setelah menikah. Jadi utus, ada orang yang mengundang. Jadi walimah itu sebaiknya ada yang mengundang. Ada utusan yang mendatangi orang yang dikehendaki untuk datang ke walimah.